Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG besok hari terakhir minggu ini, dan juga ada 9 saham sektor finance bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 PTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,32%, cukup kuat ke 6.896, dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 27,1 triliun. Dan hari ini sepertinya ada rebalancing, mungkin MSCI ya kalau nggak salah, tapi teman-teman yang tahu tolong dikoreksi, bisa tulis di kolom komentar. Jadi makanya hari ini transaksinya cukup luar biasa, 27,1 triliun yang biasanya di bawah 10 triliun ya. Besok mungkin ada sedikit lagi, dan mungkin minggu depan Seninnya normal kembali, mungkin di rata-rata 8 sampai 12 triliun ya. Seperti itu pergerakannya, dan tutupan hari ini di 6893. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6893. Jadi ya turun tipis karena ini belum update, tapi dia bagusnya hari ini membentuk higher high higher low, dan ya masih ada berpeluang untuk mencoba menaik lagi ya, menguji area 6960 sampai 7000 nya. Ada peluang sekali lagi nge-swing atas. Semoga ini terjadi ya. Kuncinya untuk besok dan Senin ya, jangan sampai koreksi, apalagi mengarah ke 6840. Kalau dia besok koreksi dan Senin koreksi lagi mengarah ke 200 ya gagal. Besok tuh harus bertahan. Kalau paling nggak koreksi tipis, Senin harus naik lagi ya, karena sudah mendekati pertengahan Agustus dan mendekati nanti akhir ya, peluang besar bisa yaitu jaga-jaga koreksinya ISG yang cukup dalam biasanya di September ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di 9.100 menguat 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI tutupannya di 9.100 dengan kondisi seperti ini ya, masih sama menurut saya, masih bisa ke atas, tapi mungkin juga terbatas. Kelihatannya kan dia berhasil menembus trendline downtrend, cuman dia membentuk doji di area atas resistennya seminggu ini. Jadi untuk BBNI ya semoga aja besok bisa naik lagi, karena sudah kelihatannya mulai nggak terlalu kuat naik. Tapi kita nggak tahu, besok ada inflow ditarik naik ke atas kan bisa aja terjadi. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.975 menguat 1,27%. All time high lagi BMRI ya, tembus akhirnya 6.000 disentuh. Langsung saja ke teknikalnya. 6.000 disentuh, dan ya target konsolidasinya nih sedikit lagi tercapai 6.025. Tapi Bapak Ibu perhatikan, BMRI itu naik dengan volume yang gak kuat. Beda cerita saat dia nge-swing atau konsolidasi di area ini ya, terus ke naik, lihat volumenya pas hijau bagus besar, koreksi volume kecil, naik lagi volume besar, naik lagi volume besar ya. Itu bagusnya seperti itu. Kalau sudah dia naik dengan volume terbatas, biasanya koreksi. Apalagi kalau dilihat dari semenjak 7 Juli sebulan yang lalu, BMRI itu nggak ada membentuk swing low yang cukup dalam. Dia tuh per candlenya tuh koreksi, tapi koreksi tipis esokannya naik, koreksi tipis esokannya naik ya. Kalau dilihat sebulan ke belakang, BMRI itu sudah naik sekitaran 15%. Luar biasa kan, pas kena momentum kalau untuk BMRI. Jadi untuk BMRI kalau menurut saya kurang ideal kalau Bapak Ibu baru maksa masuk di harga pucuk all time high ya, karena pasti ada balasannya. Cuman ya itu, dia tuh mulai naik terbat, tinggal nunggu momentum aja buangatnya itu. Nanti kita nggak tahu ada cerita apa, tapi nanti ada aja tuh tiba-tiba ISG crash aja tuh, dibuang ya. Jadi perlu hati-hati. Yang sudah profit mungkin 10%, 5% atau lebih ya, atur sebagaimana strategi masing-masing ya. Kalau profitnya cuma 5% ya mending TP aja lah. Ngapain berharap profit ke berapa? Mau 10% lagi susah, 5% aja lagi susah kayaknya BMRI ya. Sudah naik terbatas. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ini pasti naik masih, ya bisa silahkan di hot ya, gak ada yang salah. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup dengan 5.700 sama harga penutupan hari. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI candlenya bagus banget ya, rata tutupannya di 57 terus. Sekali
merah 57 tutupannya, merah 57 dan ini 57 lagi. Maksudnya 5.700 ya. Bagus bener ya. Market makernya yang maintain harganya kok bisa. Polanya seperti ini kan jarang-jarang terjadi. BBRI, oh ini pernah BBRI di pucuk ya, memang deket-deket aja ya nih. Di pucuk juga dia. Kan rata nih. 2022 Maret. Tuh mirip-mirip tuh. Ini juga mirip-mirip ya. Tapi yang ini yang memang kelihatan cantik ya, sengaja sepertinya dibikin seperti itu. Ya, tapi namanya market maker yang maintain harga saham ya. Setiap saham tuh ada bandarnya, ada yang maintain ya ada. Tapi nggak sembarangan juga mereka maintain seperti saham-saham gorengan yang bisa cabut bid naik, guyur turun ya, karena di situ juga ada fund manager ya, big cap semua lah, uang-uang besar. Jadi ya pasti perlahan juga pergerakannya, nggak sembarangan. Tapi di maintain nggak? Ya di maintain, nggak ada bisa nggak di maintain. Semua saham ada bandarnya ya, tapi memang skenario mereka tuh lebih ke fundamental juga, yang nggak sembarangan lah dia mau ya, seperti itu. Untuk BBRI lebih ke wait and see, kalaupun naik ya silahkan, kalau bisa seperti BMRI kayaknya sih susah kalau ke 6.000 ya. Ini kan beda, dia tuh beda rasionya, beda hitung-hitungannya, fundamentalnya juga, market capnya juga beda ya. Menurut saya kalau BBRI itu sama harga dengan BMRI itu overpriced biasanya ya. Seharusnya BMRI itu memang harganya lebih mahal dari nilai harga ini ya, 5.700. Kalau BMRI kan 6.000. Yaitu lebih dinilai, bukan di fundamental dari hitung-hitungan rasio keuangannya ya, PS segala PBP-nya. Tapi kalau BBRI itu di atas harganya, itu biasanya ya bisa dibilang mahal ya, seperti itu. Jadi untuk BBRI lebih wait and see aja dulu lah. Kalau bisa naik ya bisa aja, kalau tergantung market makernya kalau mau naikin. Tapi ya naik-naik terbatas lah, sudah saatnya ya. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBCA yang ditutup di harga 9.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA akhirnya all time high ya. Dia towel hari ini, mungkin lanjut nggak? Kalau dilihat buying power masih kuat, masih besar, mungkin bisa naik ya, tapi naik terbatas mungkin ini aja. Kalaupun maksimal 9.650 itulah, berarti dia kalaupun bisa naik ya maksimal menurut saya sampai akhir bulan, kalau bisa naik ya 9.650. Pakai rounding bottomnya ini yang terdekat pola yang terbentuk, mungkin di sini aja. Jadi sekitaran 9.650 itu pun kalau mampu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement tuh 96, sama aja di sekitaran itu ya. Kalaupun naik ya 2% sampai 2,5% maksimal lah untuk BBCA. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kalau ditanya bisa beli nggak? Ya sebenarnya nggak, kurang ideal kalau baru beli di harga pucuk. Ya tadi kenaikannya cuma 2,5% dan turunnya itu yang bisa potensi dalam ya. Kecuali Bapak Ibu strategi average down segala macam ya silahkan aja. Kalau nggak pakai stop loss boleh nggak sih di BBCA ya bisa. Yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu belajar cara average down-nya. Kalau mau belajar cara average down tuh langsung join komunitas Borneo Trader di YouTube, gabung, pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham big cap berfundamental bagus, bagaimana Big Bang itu di average down-nya, bagaimana saham-saham di luar finance cara average down-nya kan beda, karena ya beda hitung-hitungannya. Nah, kalau mau tertarik langsung aja gabung di situ untuk nonton videonya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.295, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Kayaknya BBTN ini susah naik deh. Saya sudah hold BBTN nih. Ini pas dia candle hijau nih saya spekulasi buy on break. Karena perkiraan saya, karena dia coba turun tarik hijau, coba turun tarik hijau, ya udahlah saya coba spekulasi buy karena juga menarik, volumenya bagus. Ternyata nggak mampu juga ya. Jadi momentumnya memang besok dan Senin. Kalau sampai turun ya saya kasih toleransi 1280, karena saya ini tipe-tipe yang mending stop loss dulu daripada hot berharap. Ya 1275 itu saya tinggalin. Saya belinya di 1310. Jadi kalaupun harus cut loss 1310 ya maksimal 3% nggak masalah menurut saya. Daripada saya menunggu berbulan-bulan, misalnya dia turun dulu average down tapi tetap nunggu lama ya. Cut loss 3% mungkin saya bisa dapat di saham yang lain menggantinya ya. Seperti itu. Tapi ya harus punya sistem trading yang memang bagus ya. Paling nggak sudah diuji lah win rate-nya bagaimana ya. Seperti itu. Untuk BBTN jadi
Kalau mau bagus ya memang harus rebound besok dan Senin. Minimal tutup di atas sini dulu lah, 1320 atau sekalian 1340. Tembus dulu EMA 200-nya biar dia. Target saya itu nggak jauh, 1400, 1380 itu aja udah cukup kalau bisa ya. Ini saya belinya tuh hari Senin bukan minggu kemarin ya. Jadi saya berharapnya tuh minggu ini dan minggu depan tuh sudah mencapai ya dapat 5% lumayan lah ya. Nih sekitar 1380 atau sampai ya dapat 8%. Tapi ya kalau gagal ya saya cut loss saja dulu. Seperti itu ya. Jadi untuk BBTN kalau yang berminat beli pakai stop loss ya dapat risk kecil. Sekarang ya stop lossnya paling berapa nih? Paling 3% kayaknya, mana 2% aja. Tapi disclaimer ya, kalau mau hot juga silahkan. Karena ada support kuatnya di 1200 untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 3010. Terkoreksi 0,98%. Langsung saja ke teknikalnya BDMN. Ya kita lihat aja lah mampu gak bertahan di atas 2980. Candlenya sih kurang bagus. Tapi kalau besok bisa hijau ya lumayan lah ya. Kalau Bapak Ibu mau dan berminat tutup aja. Pokoknya kalau dia gagal di atas 3000 mau out silahkan juga. Karena indikasinya lemah. Biarpun ada EMA 200. Tapi kalau Bapak Ibu yakin EMA 200 bisa mantul ya support kuatnya ada di 2800 sampai 2760. Ini support konsolidasinya. Ini juga akan nanti konfirmasi kalau dia membentuk pola cup and handle terbalik ya. Pas ya di sekitaran situ lah dia turunnya. Nanti kan ada pola cup and handle terbalik kalau ini nanti terjadi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Untuk BDMN pokoknya seharusnya dia tuh nggak turun dari 2970 kalau memang mau naik minggu depan. Harusnya besok tuh koreksi terakhirnya kecil aja koreksinya, mungkin tetap bertahan di 3000 dan Senin sudah mulai hijau lagi. Kalau Senin koreksi lagi sampai jebol ya lemah tandanya untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Arto yang ditutup di harga 2560 terkoreksi 1,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Arto sudah di dekat 2500, mungkin nggak dia mantul karena dia minggu ini membentuk lower low, lower high dan neckline. Agak rawan sih, tapi ya kita lihat aja lah nanti ya. Kalau besok bisa rebound bagus. Kalau mau spekulasi buy cuan bungkus, kalau memang ada buying power nanti 2500 ya bisa juga beli. Tapi harus lihat bagaimana kondisi buying power, lihat bid offer ya. Kalau mau lihat buying power, tapi ya nggak 100% juga benar. Tetap harus ada plan. Bagaimana kalau nggak sesuai harus stop loss. Seperti itu ya. Untuk Arto, kalau menurut saya sedikit lemah. Tapi kalau besok bisa rebound ya. Besok ya bisa rebound. Bagus. Seperti itu Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2130 terkoreksi 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS juga indikasinya lemah. Kayaknya sih susah naik. Tapi kita lihat aja ya besok. Tiba-tiba tembus 2200 besok ya sinyal bagus. Tapi kalau besok koreksi lagi tandanya lemah. Dia sudah membentuk lower high. Jadi perlu hati-hati. Kalau jebol sih gagal. Kalau kondisi seperti ini, kalau menurut saya butuh konfirmasi besok dan Senin ya. Gimana arahnya? Tapi kalau mau nekat beli harga sekarang ya 2080 itu support sandaran. Tapi support kuatnya ada di 2000 ya. Kalau kondisi seperti ini ya harusnya besok tuh hijau aja, jangan merah. Kalau merah ya potensi ke bawah dulu. Nah itu sudah ciri-ciri lemah kalau dia sudah mengarah ke support lagi. Seperti itu. Untuk BTPS, kalau saya BTPS lebih ke wait and see aja dulu lah. Ya, seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1240 terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP juga ya konsolidasinya sih kayaknya ada buying power. Cuman 2 hari ke belakang dia itu membentuk lower high, lower low. Jadi ya harga-harga nanggung antara benar turun atau bisa naik lagi. Ya seperti itu memang cara market maker memainkan psikologis retail trader. Ya, karena yang baca chart ini kan pasti trader, bukan investor. Nah, disitulah kita yang memang harus punya sistem trading, harus belajar biar kita itu nggak terganggu, nggak dikacauin sama candle. Yang biasa baca candle, cara market maker mengganggu psikologis. Ya, harga sekarang kan memang harga-harga nanggung, antara benar naik atau turun. Kalau support kuatnya 1200, bisa jadi kita nunggu di bawah nggak dikasih, tiba-tiba ditarik naik aja besok Senin. Ya, tapi ya tergantung masing-masing lah kalau kondisi seperti ini. Apakah mungkin ini swing low yang
kalau dia bisa tembus besok 1260-nya lagi bisa konfirmasi swing low. Tapi kalau gagal besok, karena besok kan hari terakhir, jadi itu harus mengkonfirmasi neckline dijawab tembus nggak. Kalau tembus jalan, kalau nggak turun. Ya seperti itu. Ya, untuk NISP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1785 menguat 0,56%. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA harganya di harga tertinggi tutupannya dan 1800 sudah tercapai. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Sangat beresiko untuk BNGA karena BNGA juga sudah sangat tinggi. Belum ada membentuk swing low yang cukup dalam seperti waktu dia nih uptrend nih, turunnya dalam, uptrend turun dalam. Ini kan belum ada turunnya. Turun tipis-tipis, naik lagi. Tipis turun lagi. Takutnya sih dibantai itu turun. Nah, itu ya sangat beresiko lah ya. Biasanya naik-naik candle hijau tebal gini, tadi itu ada belasannya candle-candle merah tebal bawah. Sangat perlu hati-hati ya karena ini harga-harga resisten. Level psikologi 1800. Jadi seperti itu aja untuk BNGA, lebih ke wait and see. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat.